Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar bersama. Malam ini insyaallah kita akan mengenal tentang asma al-marfu'at. Asma al-marfu'at yaitu isim-isim yang rafa'. Isim-isim yang rafa'. Karena di antara bentuk kaedah ilmu nahwu yang mesti kita pelajari adalah mengenal kondisi akhir sebuah kalimat. Kondisi akhir sebuah kalimat. Nah, kondisi akhir itu dia tidak keluar daripada 4 keadaan. Pertama, imma dia rafa', wa imma dia nasab, wa imma dia majrur, wa imma dia jazam. 4 keadaan. Tidak ada yang kelima. Tidak ada yang kelima. Nah, sekarang kita akan mulai mengenal satu persatu apa saja bentuk isim yang akhirnya rafa', ya, yang kondisinya rafa'. Nah, rafa' itu teman-teman ingat kaidah nih. Rafa' asalnya adalah dhammah. Itu rafa' namanya. Paham teman-teman? Rafa' itu asalnya baris dhammah. Talibun, Muhammadun, madrasatun, sayyaratun, semua itu rafa' namanya, isim rafa'. Dari mana kita tahu rafa'? Asal apa? Akhirnya adalah dhammah. Nah, nanti dhammah itu dia punya bentuk yang lain. Kapan dia berubah? Ketika dia isimnya musanna contohnya atau isimnya jamak. Nah, itu akan kita kenal di sini teman-teman. Baik. Silakan siapa uh, yang mau jadi mutatawwi'? Apa tuh mutatawwi'? Yang siap menjadi relawan. Baca silakan, Pak. Oh, yang paling muda. Pak Jo di sini. Pak Jo. Kalau paling muda Bang Jo. Iya. Boleh silakan Bang Jo kalau mau coba boleh. Nanti kita bagi aja sedikit ya. Baik. Bab 9 halaman 85 ya. Halaman 85. Isim marfu'. Kalau pekan lalu kita membahas tentang adat-adat jazam ya. Sekarang kita bahas tentang isim-isim marfu'. Nah. Mhm. Hmm. 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 Nah, sobat. Nah, at-talibani qa'imani ya. Baik. Bagus. Hmm. Nah, dengan jurusan. Baik. Nah, terus, Tuan, contoh mubtada khabar lainnya. Hmm. Nah. Nah. Hmm. Nah, para wanita muslimah berdiri. Baik. Semua ini adalah mubtada dan khabar. Iya, bagus. Baik. Untuk Pak John, terima kasih.
Ya, baik. Cukup Pak Jo, terima kasih banyak. Perhatikan kawan-kawan, di sini penulis memulai mengenalkan tentang isim yang rofa, isim-isim marfu'at, itu ada 7. Pertama, belum mengenalkan kepada kita tentang mubtada, yang kedua khabar. Mubtada, yang kedua khabar. Kita sudah belajar dahulu di pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya kalimat itu bisa jadi dia nanti jumlah ismiyah, dan bisa jadi bentuknya jumlah fi'liyah. Apa beda duanya, Pak? Bagus. Yang satu isim sama isim. Ismiyah namanya. Kalau dalam bahasa Inggris apa istilahnya? Apa? Kan ada verbal, ada nominal kan? Nominal. Paham kan? Nominal ini dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah ismiyah. Di mana jumlah ismiyah itu adalah terdiri daripada mubtada dan khabar. Mubtada, khabar. Contohnya, Pak Jo ganteng. Abu Fauzan adalah seorang pegawai di Qatar. Itu namanya mubtada dan khabar besar. Paham teman-teman? Nah, asalnya kalau mubtada dan khabar dia mesti rafa. Nah, perhatikan di sini seperti contoh yang diberikan oleh penulis. Ini contoh satu nih. Tuh, ini contoh dua. Nah, ini adalah coba dibaca Muhammadun qaimun. Apa artinya? Fauzan? Muhammad berdiri. Berarti ada dua kata di situ. Satu Muhammad, yang kedua berdiri. Nah, Muhammad ini disebut dengan mubtada. Mubtada itu teman-teman adalah kata yang memulai. Itu mubtada namanya. Kata yang memulai. Nah, di sini kata yang memulai adalah Muhammad. Disebut dengan mubtada. Makanya mubtada itu dari kata ibtada'a, memulai. Ya, mubtada, memulai. Nah, kita butuh nih informasi tentang Muhammad ini. Ada apa dengan Muhammad? Apa informasi yang ingin kita sampaikan tentang Muhammad? Nah, datang isim kedua, yaitu qaimun. Muhammad berdiri atau sedang berdiri. Paham teman-teman? Muhammad berdiri. Nah, ini Muhammad ini dia disebut dengan apa? Mubtada. Qaim disebut dengan apa? Khabar. Gitu. Disebut dengan khabar. Nah, asalnya mubtada dan khabar ini adalah rafa. Apa tanda rafanya teman-teman? Apa tanda rafanya di sini? Dua-duanya dengan dhammah nih. Ini rafa namanya. Ini asal nih. Paham? Baik. Demikian pula yang kedua, contoh kedua. Dibaca, Fauzan? Apa? Silakan. Fatimatu, barisnya satu ini. Kalau Fatimah, dia mamnu minas saraf. Artinya tidak boleh bertanwin. Barisnya satu aja. Fatimah, Aisyah, Khadijah. Tidak boleh dibaca Khadijatun. Fatimatun tidak boleh. Dibaca Fatimatu. Karena dia tidak boleh bertanwin. Paham? Bendanya satu aja. Baik. Fatimatu, Faimatun. Nah, Fatimah, ini sebagai apa di sini? Jawab, mubtada. Dia sebagai mubtada. Karena dengannya dimulai kalimat. Ini disebut dengan apa? Mubtada. Ya, mubtada. Nah, ini disebut dengan apa? Khabar. Khabarun. Mubtada, khabar. Nah, Fatimah, ada apa dengan Fatimah? Kita butuh informasi tentangnya. Oh, ternyata kita ingin menyampaikan bahwasanya Fatimah berdiri. Fatimah berdiri. Paham teman-teman? Yang menjadi bahasan kita di sini adalah salah satu bentuk isim marfu adalah mubtada dan khabar. Mana tanda marfu'nya, Pak? Nih, dhammah. Ini tanda marfu', yakni dhammah akhirnya. Satu dan dua. Jadi kita sudah belajar nih, satu dua, mubtada dan khabar. Paham teman-teman?
Ini disebut dengan apa? Jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah sudah berlalu bersama kita ya. Contohnya ja'a Muhammadun, qama talibun dan seterusnya. Kan? Baik. Berarti dia Ya. harus pasangan gitu, Pak. Harus pasangan, Pak. Kalau tidak pasangan, tidak paham kita gimana apa informasi tentang benda itu, Pak. Ya. Iya. Tentunya saya mau bilang sekarang. Da'am Rizal. Kemudian saya diam. Orang bingung nggak? Anda mau bilang apa? Karena jelas. Gitu? Makanya saya bilang. Da'am Rizal rajulun thayyibun. Da'am Rizal adalah seorang lelaki yang baik. Nah, gitu. Berarti ada mubtada di sana, Da'am. Apa informasi tentang Da'am? Rajulun thayyib. Lelaki yang baik. Nah, gitu. Sehingga dua-duanya Amrizal karena dia apa nama ini nama ajam ya. Dan Amrizal taruh ada di apa? Dhamma. Nah, khabarnya rajulun thayyibun. Lelaki yang baik. Paham? Kan? Nah, ini namanya mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Adapun fiil kalau jumlah fiilnya sudah berlalu bersama kita. Baik. Sekarang kita lihat yang ketiga. Paham sampai sini, Bang? Sampai di sini ya. Jadi untuk untuk mubtada dan khabar asalnya adalah rafa. Asalnya adalah rafa. Baik. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Kalau ini kan namanya isimnya mufrad, Pak. Kata bendanya satu. Kalau kata bendanya double, dia dicontoh dalam kotak. Diberikan dalam penulis tadi. At-talibani qaimani. At-talibani qaimani. Ini apa bentuk jumlahnya, Pak? Kalimatnya apa nih? Mubtada, khabar. Sama jumlah ismiyah dia. Ya, ingat kalau dia tidak ada unsur fiil di awal, pastikan dia mubtada khabar. Kalau tidak ada unsur fiil, tidak ada kata kerja di awal, dimulai dengan isim, maka dipastikan dia adalah mubtada dan khabar. Nah, di sini at-talibani qaimani. Nah, bentuk perubahan ini teman-teman, kalau dia musanna, berubah menjadi apa? Tanda rafa'nya tidak lagi dengan dhammah, tapi dengan apa? Dengan apa? Dengan alif dan nun. Alif dan nun. Kita ada belajar sebelumnya kan? Kalau musanna, tanda rafa'nya dengan apa? Alif dan nun. Tayyib. Umpama saya bilang begini, apa? Eh, apa? Dua lelaki beriman, contohnya. Dua lelaki atau dua santri eh, sedang berdiri. Apa bahasa Arabnya? Dua santri sedang berdiri. Talibani, qaimani. Nah, paham ya? Talibani, qaimani. Yang kedua. Tuh. Talibani. Ya, tentunya majalisani. Talibani, jalisani. Jalisani. Tadi kan teman-teman? Di sini kalimatnya talibani jalisani. Apa artinya? Dua santri sedang duduk. Sedang duduk. Baik. Ini apa kalimatnya? Sama kayak ini. Mubtada. Ini apa? Khabar. Mubtada asalnya apa? Dhammah. Kapan dia dhammah? Kalau isimnya tunggal, mufrad. Tapi kalau isim musanna teman-teman, tanda rafa'nya diganti dengan alif dan nun. Talibani jalisani. Dengan alif dan nun. Nah, ini tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya pengganti dhammah itu di sini dilihat dengan alif dan nun. Nah, gitu. Sama alif dan nun ini juga alif dan nun. Ya rafa'nya dengan apa, Pak? Dengan alif dan nun. Nah, jalisani bagus. Bagus sekali. Baik. Paham sampai sini? Kalau perempuan, dua santriwati duduk. Apa bahasa Arabnya? Ganti kayak gini. Talibatani jalisatani. Bagus. Talibat. Iya, benar-benar. Talibatani jalisatani. Dua artinya. Baik. Talibatani jalisata
ma. Jalisata jalisata. Nah, di sini mana tanda dhammahnya? Tanda rofaknya sama dengan alif dan nun. Nih, ini juga dengan alif dan nun. Nah, kalau jamak, paham? Itu sana paham ya? Sudah paham. Sekarang jamak. Para santri sedang duduk. Talibuna jalisuna dengan waw dan nun. Talibuna jalisuna atau at-tullabu jalisuna. At-tullabu jalisuna. Bisa dua di sini, ya kan? At-tullabu jalisuna. Jalisuna. Ya, bisa juga at-talibuna jalisuna. Tadi kan teman-teman? Bisa dibaca at-tullabu, bisa juga at-talibuna. Dua-duanya sama-sama santri katanya. Banyak santri. Para mahasiswa, mereka sedang duduk. Ini mana mubtada, mana khabar? Mubtada, khabar. Di sini tanda rafa'nya dengan apa, Pak? Dengan dhammah. Kenapa? Karena dia adalah jamak taksir. Jamak dia, tapi taksir. Tapi adapun di bawah, tanda ini, tanda jamak taksirnya dengan waw dan nun. Ya, ini sebagaimana perjalanan lagu. At-tullabu mubtada. Jalisuna sebagai khabar. Apa tanda rafa'nya, Pak? Dhammah diganti dengan apa? Waw dan nun. Di sini, at-talibuna jalisuna. Mana tanda dhammahnya di sini? Tanda rafa'nya dengan waw dan nun. Di sini, waw dan nun. Sekarang, siapa yang bisa mengganti? Para santriwati sedang duduk. Berarti banyak. Apa kalimatnya? Kalau santriwati berarti jamak apa dia? Jamak muannas salim ya? Apa jamak muannas salim dari santriwati? Bawah? Bagus. At-talibatu dengan alif ya. Kemudian mereka sedang duduk. Duduk. Apa syaratnya? Gunakan kata jalisuna sama. Tadi kan? Bagus ya. Ya, di satu. At-talibatu. Ya. At-talibatu jalisatun gitu. Jalisatun. Jalisatun. Nah, di sini teman-teman, mubtada khabar. Karena dia jamak muannas salim, ini jamak muannas salim, tanda rafa'nya dengan apa? Dengan alif dan ta. Di sini dengan alif dan ta sama. Sama. Paham teman-teman? Oleh karenanya kalau ada dalam ayat, kapan digunakan muslim, kapan ada muslimuna, kapan ada muslimani. Nah, aturannya seperti ini. Itu yang contoh terakhir. Ya. Kalimatnya itu pakai tanwin tadi atau hanya cuma? Yang mana, Pak? Yang contoh kalimat terakhir. Yang ini. Bisa dua-duanya. Kalau umpama kita baca enggak, kalau ini memang mesti pakai tanwin karena dia khabar kan. Khabar itu biasanya satu ma'rifah, satu nakirah. Contohnya di sini kan. Ini at-talibatu jalisatun. Talibatu banyak santri wati, mereka duduk. Itu jalisatun. Kalau dibaca al-jalisatu, maka nanti maknanya bisa jadi naat ya. Dia tidak boleh harus satu ma'rifah, satu nakirah gitu. Satu ma'rifah, satu nakirah. Berarti ini perhatikan sebentar. Berarti ini masih pakai alif. Talibani. Ya, at-talibani, at-talibatani. Nah, ini ma'rifah, ini nakirah, ini ma'rifah. Paham teman-teman? Nah, ini mubtada khabar. Baik, silakan kalau ada pertanyaan sebelum berlangsung ke kedua. Oh ya, bisa. Kalau umpama kita mau jadikan dari fiil perubahannya menjadi isim, aturnya seperti ini. Nah, nanti kita insya Allah akan belajar tentang tasrif, tentang saraf ya di belakang tasrif.
bagaimana kita merubah fiil menjadi isim. Nah, itu ada aturannya. Iya. Dan ini sudah kita singgung di awal-awal pembelajaran dulu. Bagaimana bentuk perubahan tasrif dari fiil menjadi fi'il madhi, mudhari, amar, kemudian jadi masdar, jadi isim alat, isim makan, dan kita sudah belajar dulu di awal. Kalau saya tidak silap, ya, kita sudah singgung. Dan insya Allah nanti akan kita perdalam lagi di sela-sela pembelajaran. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Silakan, Pak Andre. Siapa yang bisa jawab? Kenapa at-talibatu tidak pakai tanwin? Kenapa pakai alif lam? Kalau dia pakai alif lam, tidak pakai tanwin. Satu. Yang kedua, kenapa dia apa? Pakai alif lam? Karena asalnya teman-teman mubtada khabar itu mubtada dia biasanya isim ma'rifah. Isim ma'rifah mesti pakai alif. Contohnya nih, Muhammadun. Ma'rifah apa nakirah nih? Ma'rifah teman-teman, karena nama orang. Nama orang mana? Nakirah ma'rifah. Kemudian Fatimah. Nama ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Adapun untuk keterangan tentang dia, kabarnya baru dia nakirah pakai tanwin. Qaimun. Qaimun. Tidak boleh baca Muhammadun al-qaimu. Tidak. Tapi Muhammadun qaimun. Fatimatu qaimatun. Sudah baku ya Ustaz ya. Sudah baku itu. Sudah baku. Kalau tidak, umpama kita sama-sama tanwin atau sama-sama apa, bisa jadi maknanya nanti ke naat dia. Jadi lelaki yang berdiri. Itu jadinya. Muhammad yang berdiri. Di sini tidak, bukan sifatnya, tapi dia kondisi yang kita sampaikan. Muhammad dia berdiri. Nah, gitu. Muhammad berdiri. Sama? Aturan bahan. Jadi kenapa pakai alif lam? Karena dia mubtada. Mubtada itu asalnya adalah dengan makrifah. Adapun khabar baru dia nakir. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Lalu, Ah, Tolibuna akan menggunakan tulabu atau Tolibuna itu Adik, sama-sama jarak. baik, di sini dia pengecualian untuk at-tullab, Pak. Untuk at-tullab ini pengecualian. Dua-duanya dipakai dalam bahasa Arab. Bisa dibaca at-tullabu jamak taksir, bisa dia dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Dua-duanya dipakai. At-tullabu, at-talibuna dipakai oleh orang Arab dua-duanya. Tapi nanti ada jamak isim yang dia hanya bisa salah satu aja. Jamak mudzakkar salim, dia tidak bisa jamak taksir. Atau jamak taksir tidak bisa jamak muannas salim. Apa contohnya? Contohnya muslimun. Muslimun. Satu orang muslim. Kalau dua orang muslim, apa bahasa Arabnya? Muslimani. Orang banyak orang Islam. Muslimuna. Sekarang itu jamak mudzakkar salim. Dia tidak ada tidak ada jamak taksirnya tuh. Dia mesti berurutan dengan. Nah, sekarang contoh yang lain. Buku. Satu buah buku bahasa Arabnya kitabun. Dua buah buku kitabani. Banyak buku kutubun. Tidak boleh dibaca kitabuna. Enggak ada orang Arab bilang itu, Pak. Nah, gitu. Jadi ada isim yang hanya bisa mudzakkar salim, ada isim yang hanya jamak taksir, dan ada isim yang bisa join dua-duanya. Itu dipakai. Seperti at-talib. Talib, at-talibani, talibuna atau at-tullabu. Dua-duanya bisa dipakai. Kalau jamak taksir dengan dhammah. Kalau jamak mudzakkar salim dengan waw dan nun. Paham, Pak? Mudah insya Allah. Ini tidak sulit. Paham ya? Nah, ada pertanyaan lain? Nah, di sini kan ada di kotak ya. Muhammadun qaimun, Fatimatu qaimatun. Kalau dua orang, Muhammadani qaimani. Kalau jam banyak orang, al-muslimuna qaimuna. Apa jamak muannas salim, al-muslimatu qaimatun. Al-muslimat dalam pakai alif lam ma'rifah karena dia mubtada. Adapun khabarnya dengan tanwin qaimatun. Mereka berdiri. Al-muslimat berdiri. Baik. Kita lanjutkan yang ketiga, isim ma'rifah yang ketiga. Jadi kita sudah belajar dua nih sekalian, Pak. Mubtada dan khabar. Dua-duanya adalah termasuk isim rafa termasuk marfu'at. Nah, marfu'atnya dengan sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Baik. Yang ketiga, isim kana. Silakan Pak Rozi dibantu. Tiga isim kan dan saudaranya. Kanat Tolibani Qaimaini. Nah, Dulu dulu dua siswa itu berdiri. hmm. At-Tolibani merupakan isim kana. Asalnya adalah mubtada, ketika dimasukin kanan maka namanya jadi isim kana. I'rabnya marfu, tandanya alif karena musanad. Hmm. Qaimana ini adalah khobar kana.
i'rabnya mansub dengan ya. Hmm. Karena musanna insya Allah ada penjelasannya di halaman berikutnya. Hmm. Contoh isim kana dan khobar kana. Hmm. Kana Muhammadun qa'iman. Dulu Muhammad berdiri. Kanat Fatimatu qa'imatan. Hmm. Dahulu Fatimah berdiri. Kana Muhammadani qa'imaini. Hmm. Dahulu dua Muhammad berdiri. Hmm. Kana muslimuna qa'imina. Hmm. Dahulu orang-orang muslim berdiri. Kanat Al-muslimatu. muslimatu qa'imatin. Hmm. Dahulu para wanita muslimat berdiri. Hmm. Bagus. Alhamdulillah. Baik. Yang ketiga teman-teman adalah isim kana. Apa itu isim kana? Isim kana adalah mubtada asalnya dimasuki kana. Contohnya seperti ini. Nih, Muhammadun qaimun. Muhammad berdiri. Muhammad berdiri. Ini maknanya masih umum, Pak. Kalau kita mau sampaikan informasi tentang Muhammad dahulu tentang dia, maka kita tambah di sini kana. Ditambah dengan kana. Kana itu bisa diterjemahkan dengan dahulu atau sebelumnya. Dahulu, ya kan. Nah, contoh di sini Muhammadun qaimun. Ini dua-dua isim apa? Isim ma'rif apa? Isim marfu'at. Mubtada khabar. Kalau saya tambahkan di sini dengan kana, masa tambahkan di sini kana ya. Kana. Artinya adalah dahulu. Dahulu. Ini bisa masuk Pak kedua-duanya. Nah, apa yang berubah? Yang berubah adalah Yang tetap adalah Muhammad, adapun qaim berubah. Nah, ini disebut mubtada tadi. Kalau sudah dimasuki kana disebut dengan isim kana jadinya. Apa itu isim kana? Isim yang datang setelah kana dia rofa. Rofanya dengan apa? Dengan dhammah seperti yang contoh. Adapun qaim masih berubah. Berubah menjadi apa dia, Pak? Jadi mansub ya. Kalau dimasuki kana menjadi kana Muhammadun qaiman. Berubah lagi. Karena masuk unsur kana. Nah, yang menjadi bahasan kita di sini ya, yang menjadi bahasan adalah isim kana ini tetap dia sebagai isim rafa. Marfu'at ya. Isim rafa. Adapun kabarnya nanti baru termasuk mansubat akan datang bahasan. Jadi yang kebutuhan kita ini Pak, Muhammad ini. Walaupun dimasuki kana, maka isimnya tetap isim kana adalah rafa. Adapun khabar kana baru mansub. Paham? Itu qa'iman tetap khobar posisinya. Khabar dia posisinya, tapi disebut dengan khabar kana. Kalau ini disebut dengan isim kana, kalau ini disebut dengan khabar kana. Cuma alihkan ke belakang aja sedikit. Nah, gitu. Mudah apa gampang, Pak? Mudah ya? Insyaallah ya. Bisa, Pak, bisa. Tapi maknanya terjemahnya lain lagi dah. Kalau ini Muhammad berdiri, ini bisa jadi sekarang sedang berlangsung, ya kan? Kalau ini indikasinya past tense, masa lampau. Iya, contoh saya katakan ini. Fauzan, atau Daam lah. Daam Rizal, kana Am Rizal, umpama syababan. Dahulu Daam Rizal ini, ya, dia adalah seorang anak muda. Sekarang masih ada indikasi anak muda, tapi semangatnya. Berarti informasi tentang beliau dulu, beliau adalah anak muda. Kalau ingin sampaikan tentang informasi dahulu, pakai kana. Kana Muhammadun, contohnya yatiman. Dahulu Nabi Muhammad adalah seorang yatim. Dahulu yatim. Gitu. Nah, jadi kana ini indikasi untuk informasi tentang masa lalu. Tapi ingat, aturannya kayak gini. Kana isimnya tetap pada posisi marfu'. Adapun khabarnya baru dia masuk. Ya, iman, yatiman dan seterusnya. Paham? Contoh kalau dalam Al-Qur'an kan banyak tuh. Contohnya kanallahu ghafura. Innallaha kanallahu ghafuran rahiman. Allah. Tapi kalau untuk Allah ini tidak bisa diterjemahkan dahulu. Seperti sekarang tidak. Kalau untuk Allah adalah sabit. Dahulu Allah Maha Pengampun, sekarang Maha Pengampun dan senantiasa akan Maha Pengampun. Adapun untuk isim, untuk benda, untuk makhluk, maka diterjemahkan dengan kana maknanya adalah dahulu. Nah, ini untuk isim mufrad seperti ini, Pak. Kana. Kalau umpama ini kan mufrad mufrad mudzakkar. Kalau mufrad muannas, gimana jadinya? Diganti dengan kanat. Nah, di sini kana ditambah dengan ta menunjukkan dia apa?
Menunjukkan dia mu'annas. Kanat Fatimatu di sini menjadi apa? Qa'imatan. Menjadi mansub ya, khabar kana. Adapun isim kana menjadi tetap pada posisi rafa. Inilah yang dimaksud oleh penulis ini isim kana dan saudaranya. Kana ini banyak kawan-kawan Pak nanti akan datang penjelasan tersebut setelah insya Allah. Paham teman-teman? Nah, perlu juga kita di sini kan penulis melihat menjelaskan tentang ini kan contoh mufrad. Bagaimana kalau musanna dengan jamak? Bagaimana kalau musanna dengan jamak? Perubahannya sama. Contoh di sini, musanna. Dua santri. Dahulu dua santri itu sedang duduk atau dua santri itu duduk. Tambah di sini menjadi kana. Apa menjadi apa? Kana taliba, talibani sama, tidak ada perubahan. Di sini berubah-ubah dia. Menjadi apa? Jalisaini. Jalisaini. Dia maksudnya kalau musanna dengan ya dan nun. Paham tak? Baik. Di sini kalau talibat, afan, ya, perempuan. Kanat talibatani sama, tidak ada perubahan. Di sini berubah dia. Ya, jalisataini. Yang menjadi poin kebutuhan kita apa adalah ini. Di mana rafa'nya dengan alif dan nun dan musanna. Nah, tulab. Sini kalau bahasa bilang kanat tulabu, nah, bukan. Jadi dia harus berubah, harus masuk nih. Tapi masuknya dengan bukan dengan waw dan nun. Masuk bagaimana kalau jamak mudzakkar salim? Jalisina. Iya, jalisina. Itu. Kanat tullabu jalisin. Baik. Di sini at-talibuna. Kana at-talibuna jalisina. Sama, tidak ada perubahan. Baik. Adapun yang apa jamak muannas. Kanat at-talibatu. Tidak ada berubah ya. Ini baru berubah sini. Apa ini? Bukan. Jalisatin. Barisnya di mana? Gitu. Karena untuk apa jamak muannas rafa'nya dengan apa mansubnya dengan apa? Baris bawah seperti ini. Kanat al-muslimatu qa'imatin. Nah, gitu. Paham teman-teman? Paham sampai sini? Baik. Sekarang coba bikin kalimat. Siapa? Fauzan. Fauzan berarti Fauzanu ya. Fauzan dahulu adalah seorang mahasiswa. Apa bahasa Arabnya? Coba tunjuk tangan, Indonesia Raya. Indonesia Raya. Coba tunjuk tangan. Ya kalau rame-rame bisa, tapi tidak tahu mana yang salah, mana yang benar ya. Ayo tunjuk tangan. Dahulu Fauzan adalah seorang mahasiswa. Silakan Abu Ikram. Bagus. Kana Fauzanun taliban. Taliban. Dahulu Fauzan adalah seorang santri. Baik. Pak Rozi bikin kalimat. Ibrahim, dahulu Ibrahim adalah seorang yang kaya. Ibrahim dahulu adalah seorang kaya. Ibrahim. Kanat apa kana? Kana. Bagus. Kana. Ibrahimu. Bagus. Glaniyan. Nah, bagus beliau. Masya Allah. Ya, glaniyan. Jadi yang isim, mana yang isim kana di situ? Isim kana Ibrahim. Ibrahim. Dengan apa dia, posisinya di mana? Ar-dhammah. Dia rafa' dengan dhammah. Taib. Adapun glaniyan sebagai khabar kana. Gitu. Bisa juga saya dahulu adalah saya dahulu tampan. Dahulu. Sekarang enggak tahu. Tampan apa bahasa Arabnya? Jamil. Jamil. Baik, coba bikin. Saya dahulu lelaki yang tampan. Apa bahasa Arabnya? Gunakan dengan kuntu. Ya. Kuntu. Ya. Apa di sini? Tampan. Berarti kalau kuntu ini adalah kana ya, digabung dengan tam jadi kuntu dia. Baik. Berarti di sini mana isim kana? Mana isim kana? Isim kana nih. Ya, isim kana. Karena dia dalam bentuk dhamir. Nah, berarti kita membuat cari kalimat khabarnya. Khabar mesti apa? Mansub. Jamilan. Kuntu jamilan. Ya. Nah, gitu. Jamilan. Saya dahulu ganteng, tampan. Tapi kalau sekarang
sudah tidak karuan. Nggak boleh, nggak bisa. Karena ta itu sudah mewakili daripada isim. Dari kana apa? Asalnya adalah kana. Ya, asalnya ini. Kalau kita mau pisah-pisah ya, kana tambah ana. Nah, ini asalnya. Jamilun. Nah, itu. Ya, jamilun. Ini asalnya. Tapi kalau kita nak bikin kalimat dahulu menjadi digabung, ana mesti menjadi domir ta, kuntu. Berarti posisi ana mengambil posisi isim kana. Isim kana sebagai apa tadi? Rofa. Sudah diambil. Berarti tugas kita mengganti jamilun menjadi khabar kana. Khabar kana apa hukumnya tadi? Mansub, gitu ya. Nah, itu. Kuntu jamilan. Kuntu qawiyan. Kuntu syababan. Wal ana ajuzun. Wal ana ajuzan. Sekarang sudah jadi kakek-kakek atau orang yang tua. Paham? Kalau domirnya diganti dua, berarti cuma kanan jaminan. Oh iya, apa? Kalau gitu? Oh iya, benar. Kalau umpama diganti huwa, sudah tuh berarti udah masuk di dalam contohnya. Karena jamilan. Dahulu dia orang ini ganteng sekali. Sekarang sudah tidak karuan. Ya. Karena jamilan. Berarti isim kananya mana? Huwa. Takdirnya huwa. Ada huwa di dalam kana. Karena kana itu di satu sisi dia bisa menjadi isim, di sisi lain dia bisa menjadi fi'il. Kana yakunu kun. Karena dalam Al-Quran, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Kata Allah berkehendak, terjadilah. Gitu. Baik, isim kana. Faham sampai sini teman-teman? Bisa difahami insyaAllah ya? Terima Pak. Apa pula? Oh gitu. Iya. Nah, silakan Bang Andre. Yang mana? Jadi saat ini. Yang mana? Dari saat yang ini maksudnya? Ya, ini yang maksudnya pertanyaannya? Ini tanwin ini. Kan dia asal mubtada mesti ma'rifah, asal khabar mesti nakirah. Sehingga dia menjadi, jadi kalau kita terjemahkan teman-teman, para santri adalah berdiri. Itu kita terjemah. Jadi adalah. Tidak boleh dia satu aja umpama at-talibatu al-jalisatu. Maka maknanya adalah santri yang duduk. Gitu. Jadi yang dia jadi nakir apa? Jadi naat sifat dia. Kalau tambah kana bisa juga. Yang mana ini? Bisa? Kanat talibatu jalisatin. Karena dia jamak ini Bang, plural. Nah, ini untuk mufrad apa? Tunggal, ini untuk double dan itu untuk plural. Paham? Baik, yang keempat. Silakan Mbak Roti. Khabar inna. Khabar ina dan saudaranya. Nah. Balikan dari kana. Inna Muhammadan qa'imun. Sesungguhnya Muhammadan itu berdiri. Contoh lainnya. Inna Fatimata qa'imatun. Sesungguhnya Fatimah berdiri. Inna Muhammadaini qa'imani. Sesungguhnya dua Muhammad berdiri. Innal muslimina qa'imuna. Sesungguhnya orang-orang muslim berdiri. Innal muslimati qa'imatun. Sesungguhnya para wanita muslimat berdiri. Isim ina adalah mansub, sedangkan khabar ina adalah maf'ul. Nah, kalau ini lebih gampang lagi, Pak. Lebih mudah lagi. Kebalikan dari isim kana. Disebut dengan yang keempat adalah khabar inna. Khabar inna. Baik. Perhatikan teman-teman. Sini contoh inna Muhammadan qaimun. Asalnya ini. Asalnya ini perhatikan teman-teman. Muhammadun qaimun. Ini asalnya nih. Tapi kalau dimasuki oleh inna maknanya apa? Litaukid, untuk penguatan. Sungguh Muhammad benar-benar berdiri. Jadi kalau kita, ini kalimatnya biasa nih. Muhammad berdiri. Umpama orang tidak percaya. Masa berdiri Muhammad? Maka boleh ditambah dengan inna. Inna Muhammadan qaimun. Nah, berubah jadi kalimatnya. Nah, yang menjadi yang termasuk isim marfu'at apa namanya? Al-marfu'at di sini adalah yang khabar daripada inna. Karena inna dia mesti menasabkan isim. Di sini kita ganti kana ya. Nah, kita ganti di sini bukan kana lagi. Kana selesai ya. Nah, ditambah inna. Inna artinya apa? Penguatan. Penguatan atau
sesungguhnya. Pemain kita dapat ini inna, ya. Inna, sesungguhnya. Di sini mana yang berubah, teman-teman? Muhammad berubah posisinya. Menjadi apa? Baris di atas, mansub. Inna Muhammadan. Ini menjadi baris di atas gitu. Muhammadan. Ini menjadi apa? Tetap pada posisinya. Kebalikan dari kana. Jadi apa? Sesungguhnya Muhammad di barisnya Bapak apa? Dhammah ya. Apa? Fathah mansub ya. Inna Muhammadan qaimun. Sesungguhnya Muhammad berdiri. Paham teman-teman? Nah, mana yang marfu' di sini? Qaim. Nah, qaim ini disebut dengan khabar inna. Khabarnya tetap dah. Kalau dimasuki inna tak ngaruh dia. Yang ngaruh dia yang dekat-dekat. Coba perhatikan sini. Kalau tadi kana dimasuki, yang ngaruh yang mana? Yang mana yang ngaruh? Khabarnya kan, mubtada'nya kan? Ya, kabarnya afwan, kabarnya ini kanat Fatimah kana Muhammadun qaiman. Jadi mana yang paling ngaruh, ingat aja, yang paling dekat itu yang nempel itu yang ngaruh, nyentrum dia. Nah, jadi yang jauh itu yang apa? Maaf maksudnya, mana yang paling dekat itu yang apa? Yang tetap. Adapun yang jauh ngaruh dia. Nah, perhatikan sini. Kalau kana tadi kana Muhammadun qaiman. Di sini tetap, di sini ngaruh nih. Adapun kalau inna Muhammadan di sini menjadi apa? Qaimun. Nah, gitu. Atau terbalik saya memberi contoh ya. Pas lah, salah ya. Inna Muhammadan qaimun. Sesungguhnya Muhammad berdiri. Mana yang isim marfu'at di sini? Kabar daripada inna. Adapun ini isim inna dia mansub. Jadi ini yang menjadi bahasan kita. Menjadi bahasan kita. Paham teman-teman? Demikian pula kalau untuk Fatimah. Sesungguhnya Fatimah adalah seorang wanita yang cantik. Apa syaratnya? Apa di sini inna? Bagus. Inna Fatimata jamilatun. Jangan jamilun. Nanti laki perempuan. Iya. Banci pula kan. Baiklah. Inna Fatimata jamilatun. Gitu. Paham, Pak? Oh, iya. Iya. Nah, prakteknya teman-teman, kalau ini kan bentuk apa nih? Bentuk mufrad, single. Kalau double dan plural, musanna dan jamak sama persis seperti tadi. Paham? Yang ngaruh yang mana yang terdekat. Contoh, sesungguhnya dua orang santri itu sedang apa? Berdiri. Apa syaratnya? Inna masuk dia. Ini kan marfu nih dengan alif. Masuknya dengan apa? Apa? Talibaini. Inna talibaini jalisani. Ini tetap nih, tidak berubah. Paham? Ingat, inna dan kana memberi pengaruh. Kemana pengaruhnya? Ini perlu kita pahami. Inna pengaruhnya kepada isim, adapun kana juga pengaruhnya kepada khabar. Nah, di sini, dua santriwati itu berdiri, tambah inna. Sesungguhnya inna atau talibata ini bagus. Di sini jadi satani. Nah, gitu. Sudah paten tuh bikin kalimat. Dan mia filmiah kata orang Arab. Masya Allah. Nah ini. Ada tolibatan. Karena dia memasukkan isim yang datang setelahnya. Harus kan kita ada belajar. Kalau musanna tanda mansubnya dengan apa? Kalau mufrad yang tema. Contohnya talibatan ya. Ya, atau libatan. Kalau di sini inna ya. Inna talibatan di sini karena dua barisnya di atas talibatan. Kalau dia dua santri, gimana jadinya? Kan mansubnya ini mansub kan? Ini mansubnya dengan baris di atas fathah gitu ya, atau fathah tani. Kalau dia dua orang santri menjadi apa? Talibatain. Talibat ya, taini. Nah gitu jadinya. Kalau banyak santri, maka innat talibati. Barisnya di bawah. Nah gitu. Berarti. Ada ayat yang bagus Pak tentang inna ini. Tolong ada yang bisa punya mushaf? Buka surat Al-Ahzab ayat
apa aja. Innal muslimina wal muslimati itu bagus contoh di situ tuh. Bapak bisa paham tentang bentuk perubahan jamak. Innal muslimina wal muslima innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Kenapa kok pada muslimin tidak muslimun dibaca situ? Karena didahului inna. Atau banyak ke bawah contoh-contohnya, Pak. Al-Ahzab ayat berapa ya? Pak saya lihat sebentar ya. Bukan surat Al-Ahzab. Ayat berapa? Ayat 8 ya? Al-Ahzab. Bukan ya? Coba-coba dulu ya. Silakan dibuka teman-teman Al-Ahzab ayat yang ke 35. Coba di sini. Itu contoh jamak banyak di sini. Banyak ke bawah itu. Khashi'ina wa khashi'at, mutasadiqina wa mutasaddiqat. Kenapa dia berubah seperti itu? Karena didahului inna di awal. Bisa dibaca ayatnya? Ustaz? Buat PR bagus nih. Baik. Gimana kalau kita jadikan aja PR? Ayat 35. Ya, perhatikan di sini innal muslimina wal muslimati. Ini untuk contoh jamak, Pak. Jadi kalau jamak ini jamak yang talibat contohnya, ya. Mana talibat? Baik, inna talibatan atau inna talibataini. Paham? Talibataini. Kalau di sini talibatin apa? Jadi ya, li ya, libatin. Nah, baca di bawah, Pak. Kalau ada inna di sini. Gitu. Inna talibatani. Inna talibatin. Ya, bisa jadikan pair nanti insyaallah. Jadikan pair, ya. Tapi intinya teman-teman, inna dia memberi pengaruh kepada apa? Kepada mubtada dan adapun khabar tetap sebagai rafa dengan dhammah. Gitu. Baik, silakan. Ya, isim mubtada dan isim inna dan khabar inna tuh. Isim inna dan khabar inna. Tunggu. Innal muslimin wal muslimat itu semuanya isim inna. Bagus. Isim inna. Khabarnya nanti di bawah tuh. Paling bawah sekali. Nah, gitu. Ayat 35 ya. Al-Ahzab ayat 35. Itu untuk contoh inna, isim inna dalam bentuk jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Itu banyak contoh ke bawah. Saya dikembangkan nanti. Baik. Faham sampai di sini teman-teman? Untuk isim inna. Untuk khabar inna. Jadi khabar inna dan kawan-kawannya nanti adalah rafa. Inna Muhammadan qa'iman. Ya, silakan. Apa, Pak? Inna dengan anak. Dia temannya tuh, nanti datang bahasa. Jadi inna tuh punya kawan-kawan dia, sebagaimana kana. Kana dia punya kawan nanti. Amsa wa asbaha wa mafati dan seterusnya. Inna juga punya kawan. Inna, anna dan kawan-kawannya ada nanti. Belakang soal. Tapi ini pengenalan secara umum. Taib. Siapa bisa bikin kalimat? Faham ya? Bikin kalimat. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang rasul. Bagus. Inna Ibrahima rasulun. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang rasul. Kalimat yang kedua. Muhammad Daud adalah seorang nabi dan sungguh dia adalah seorang raja. Sampai bisa bikin kalimat. Bikin berarti bikin yang biasa dulu. Mubtada khabar, kemudian masukkan inna. Daud adalah seorang nabi. Daud, coba satu aja. Coba, Andrian. Daudu rasulun, bagus. Ya, boleh. Wa innahu apa? Dia seorang raja. Wa innahu raja apa bahasa Arabnya? Apa raja? Musalat. Amin? Ya. Bukan. Malikan. Malikan. Wa innahu malikan. Innahu malikan. Mana yang isim inna di sana? Bukan, domir. Innahu, domir itu. Innahu. Innahu. Itu menjadi apa? Sebagai isim domir. Mana yang khabar inna di sana?
malikan. Ya, wa innahu malikun asalnya harusnya nak. Wa innahu malikun. Iya, wa innahu malikun. Kalau kana baru malikan, saya terbalik ya. Wa innahu malikun. Iya. Bisa dipahami? Kalau bingung bisa dikasih dalam kali. Daud, Dawudun, ya, Dawudu, Dawudu, apa? Nabiun ya, apa tadi? Rasulun ya, Nabiun. Rasul boleh juga, ya. Nabi, Yun, gitu. Nabiun. Masukkan ina. Kemudian boleh kita bikin aja langsung dapat apa dengan nama tidak apa-apa. Inna, sesungguhnya Dawud, ya, Dawud, mana baris dal? Dawuda, ya, inna Dawuda. Bagus, Malikun. Gitu. Malikun. Di sini mana yang ini kan mubtada khabar nih. Mubtada rafa'nya dengan dhammah. Khabar rafa'nya dengan dhammah. Kalau dimasuki inna, isim rafa ini apa? Isim mubtada ini menjadi apa? Isim inna. Dengan apa dia? Tanda akhirnya gimana? Mansub. Khabarnya rafa. Dengan apa rafa'nya? Dengan dhammah. Jadi inna Dauda malikun. Inna Dauda. Maksudnya sambung siapa? Kenapa? Dauda malikun wa rasulun. Abu saja bisa juga, bisa. Berarti nanti atau apa ke tawabi perginya. Jadi inna Dawuda rasulun wa nabiyyun wa rajulun karimun dan seterusnya itu bisa. Tapi ini perubahan untuk dasar inna Dawuda malikun. Paham ya? Baik. Yang berikutnya fa'il. Silakan, Pak. Bisa dibantu siapa lagi? Andrian, silakan Pak Andrian. Fa'il. Hmm. 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 Bagus. Hmm. Hmm. Ya, yang dipukul. Baik. Ya, fa'il di antara bentuk isim marfu'at yang berikutnya adalah fa'il. Apa itu fa'il? Subjek. Nah, subjeknya teman-teman asalnya adalah marfu'. Kapan dia marfu'? Apabila isim mubtada. Apabila dia isim mufrad. Ya, selama dia tidak ada nama di nama akhir daripada katanya tidak dengan huruf illat, maka dia asalnya adalah dhammah. Iya, contoh Muhammadun, Fauzanun, Ibrahimu, Dawudu, ya. Maka semua nama ini kalau dia sebagai fa'il, subjek mesti dengan dhammah. Tapi kalau namanya dengan dengan huruf illah di akhir mana? Contohnya Musa, Isa, gimana? Tetap dia mabni dia. Mabni. Paham ya? Baik. Kemudian berikutnya naib fa'il. Yang keenam. Silakan Andrian. Hmm. 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 Gitu. Nah, Zaid telah dipukul. Nah. Hmm. Hmm. Bagus. Hmm. Jadi apa? Bagus. Duri. Jadi dipukul. Nah, di fathah sebelum akhir. Baik. Ada yang kedua teman-teman. Berikutnya teman-teman setelah fa'il. Kalau fa'il tadi asalnya adalah dhammah. Ini fa'il ya. Yang berikutnya adalah naib fa'il.
Apa pula itu naib fa'il? Naib fa'il itu Pak adalah apa? Objek ditaruh di fa'il untuk kata kerja yang pasif. Kan kata kerja ada dua, Pak. Ada aktif, ada pasif. Apa contoh yang aktif? Bahasa kita yang memukul. Contohnya, Muhammad memukul Fauzan gitu contohnya. Berarti ini aktif apa pasif? Aktif. Ada pelaku, ada objek. Tapi di sana ada kalimat Pak, yang objeknya ada, tapi pelakunya tak tahu siapa. Atau gimana bentuk kalimatnya? Nah, fa'il maf'ul ini karena kosong ini, dia ditarik di apa di posisi fa'il, tapi dia tidak disebut dengan fa'il, disebut dia naib fa'il. Inilah yang dikenal dengan istilah majhul. Apa itu majhul? Dari kata jahilah, tidak diketahui. Siapa pelakunya tidak diketahui. Nanti akan kita jelaskan apa sebabnya. Baik. Contohnya sini. Yang maklum. Ya, yang apa? Maklum. Maklum apa? Yang aktif ya. Satu fi'il itu ada maklum. Maklum. Maklum itu artinya diketahui. Contoh apa? Contohnya qatala, qatala, contohnya eh, apa? Muhammadun, Muhammadun. Siapa yang dibunuh oleh Muhammad? Musailamata. Musailamata. Perhatikan di sini teman-teman. Ini maklum namanya. Yang kedua majhul. Majhul. Ya, majhul. Berubah menjadi kutila, kutila. Musailamatu. Musailamatu. Perhatikan di sini. Ini disebut dengan aktif, ya. Apa? Ya, ini disebut dengan aktif nih. Aktif, ya. Ini disebut dengan pasif. Pasif itu bahasannya daripada majhul, ya. Majhul. Perhatikan kawan-kawan. Qatala Muhammadun Musailamata. Bentuk fi'il yang maklum. 6 ada fa'il, ada maf'ulnya, objeknya. Ya, ini adalah fa'il. Ini adalah fa'il, ya. Yang ini adalah maf'ul, objek. Ini fi'ilnya. Paham, teman-teman? Baik. Mana isim rafa' di sini? Muhammad, karena dia sebagai fa'il. Tapi kalau kita ingin hendak menghilangkan apa? Menghilangkan fa'il, maka maf'ul mesti ditaruh di posisi fa'il tadi. Contohnya apa? Kalau tadi ini fi'ilnya maklum, qatala wazannya, ingin kita menjadikan kalimatnya majhul. Majhul itu suatu yang nanti fa'ilnya tidak ketahui. Dibalikkan huruf qaf yang harusnya di atas menjadi dhammah, tanya menjadi di bawah. Lam tetap. Qatala menjadi qutila. Qutila. Apa arti qutila? Telah dibunuh. Kalau ini Muhammad telah membunuh. Siapa yang dibunuh? Musailamah. Adapun di sini qutila Musailamatu, Musailamah telah dibunuh. Siapa yang bunuh? Tak tahu, kita kan tidak nampak di sini. Tidak nampak. Nah, jadi Musailamatu ini dia disebut sebagai apa? Naib fa'il. Naibu fa'il. Fa'il. Apa itu naib, Pak? Wakil. Jamaknya nanti nuwab. Kata ada namanya majlisun nuwab. Majelis para wakil raja gitu, kayak wazir lah. Baik. Jadi naib artinya adalah wakil. Nah, siapa yang menjadi wakil di sini? Musailamah. Musailamah mewakili Muhammad pada posisi kalimat. Dan ini kalimatnya sempurna, Pak. Kutila Musailamatu. Kutila Musailamatu. Pertanyaan, kenapa kok bisa dihilangkan pula fa'ilnya, Ustaz? Itu kan tidak ada pelakunya. Nah, di antara kata para ulama ada dua sebab kenapa dia dihilang. Ada banyak, tapi saya ingin sampaikan dua saja. Ada dua sebab yang penting kenapa fa'il dihapuskan. Satu, karena telah diketahui orangnya, telah ma'ruf, atau karena ditakuti. Karena ditakuti. Paham, teman-teman? Ditakuti pelakunya itu, tidak usah disebut namanya. Oh, ini kalau disebut namanya nanti bahaya ke saya. Contoh, Bapak pergi ke mahkamah. Bapak dituntut sebagai saksi. Yang bunuh ini gangster.
Gangster ini kalau apa, siapa yang ngadukan dia bahaya kita, nyawa kita tantangannya. Maka Bapak cukup sudah menyampaikan apa contohnya, kutila umpama Zaidun, Zaid telah dibunuh. Siapa yang bunuh? Gangster. Umpama nama gangsternya adalah siapa? Yahudi contohnya. Al-Yahudu qatala al-Yahudu Zaidan. Nah, maka kita ganti kutilal Zaidun. Fa'ilnya ada nampak. Kenapa? Karena bisa jadi ini gangster ini kalau saya sebutkan namanya, bahaya buat saya. Ini karena ditakuti. Atau bisa jadi karena telah ma'ruf, tidak perlu lagi disampaikan. Contoh apa? Contoh, ada kalimat, ada ayat dalam Al-Quran, khuliqa al-insanu dha'ifa. Telah diciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Khuliqa al-insanu. Telah diciptakan manusia. Siapa yang ciptakan manusia? Allah, tidak ada lagi yang lain. Ma'ruf, maka dikatakan khuliqa al-insanu. Asalnya adalah khalaqallahul insana. Teman-teman? Contoh, sedikit kalimat dalam ayat ya. Ayat contohnya khalaqa. Khalaqa. Fi'il. Fa'ilnya mana? Allahu. Khalaqallahu al-insana. Al-insana. Insan. Perhatikan di sini. Ini mana fi'il ini? Mana fi'il? Allah. Fi'il. Kata kerja. Khalaqa. Ini fi'il nih. Fi'ilnya apa bentuknya? Maklum apa majhul? Maklum. Ya, ini maklum. Sudah apa? Nampak nanti fa'il. Maklum. Fa'ilnya mana? Allah. Ini fa'il. Fa'il. Dia fa'il diketahui karena dia rafa. Al-insana. Sebagai apa dia? Maf'ul. Sebagai maf'ul. Karena dia mansub. Nah, kalau kita nak jadikan kalimat ini, Pak, telah diciptakan manusia. Bagaimana perubahan kalimatnya? Khalaqa menjadi khuliqa. Jadi khuliqa. Nah, Allah gimana? Tidak disebutkan, tidak dinampakkan. Al-insan ini, maf'ul ini, mengambil posisi fa'il. Menjadi apa? Khuliqal insanu. Bukan manusia yang menciptakan, tidak. Dia diciptakan. Maka diterjemahkan di sini khalaqa. Khalaqa menjadi apa? Khuliqa. Jadi, bagus. Khuliqa. Khuliqa. Al-insanu. Insanu. Ya. Nah, ini majhul. Majhul ini naib fa'il. Gitu, Pak. Kenapa tidak dinampakkan fa'ilnya? Karena udah ma'ruf. Yang menciptakan tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak ayat dalam Quran, khuliqal insanu dha'ifa, ya. Khuliqas samawati wal ardu, telah diciptakan langit dan bumi. Telah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contohnya, Pak. Baik. Isim yang diawali dengan alif lam kan ya kasroh berbaris. Isim yang diawali dengan alif lam Berbaris kasroh. Tapi kalau memang kita sedang bahas masalah ini, kaitkan dengan bahasan yang dulu bahwa isim yang diawali dengan alif lam. Oh, tidak mesti, tidak mesti. Dia nanti kasrah itu, Pak, kalau ada yang membuat dia kasrah. Contohnya apa? Didahului oleh huruf jar atau sebagai mudhafun ilaih, itu harus huruf jar. Contohnya apa? Contoh apa yang ini? Al-insanu, contohnya al-insanu didahului oleh huruf jar, ya. Minal insani, baru disebut. Tapi asalnya kalimat itu adalah rafa. Asalnya tuh, baik dia isim, ya, ataupun dia sebagai fa'il. Asalnya adalah rafa. Nah, kapan dia menjadi kasrah, teman-teman? Kalau ada indikasi atau unsur yang masuk sebelumnya, ya, ilal insani, minal bashari, dan semisalnya. Baru baris di bawah. Baik, jadi yang bahasan kita, teman-teman, yang kelima tadi apa? Fa'il. Yang keenam adalah naib fa'il. Naibul fa'il. Dua alasan tadi, kenapa fa'il tidak dinampakkan? Kalau untuk pasif, karena di ma'ruf sudah dikenali, atau karena ditakuti. Nah, gitu. Tadi paham ya? Ya, Pak.
awalnya domah itu pasti pasif. Kalau dibikin pasif ya bisa. Semua fi'il madhi bisa dipasifkan. Doroba, duriba. Doroba telah memukul. Duriba telah dipukul. Semua isim apa fi'il madhi bisa di apa? Berarti bisa kita katakan kalau semua yang harokat awalnya domah pasti pasif gitu. Dari kata itu Oh, kenapa? Kalau Patris? misalnya fi'il Uh, yang harokat di awalnya domah oh, bisa dipastikan dia pasif. Bisa dipastikan dia pasif. Qara'a, kuri'a. Karena dalam ayat kan. Wa idza quri'al Qur'anu. Apabila telah dibacakan Al-Quran. Siapa yang bacakan Al-Quran? Bisa jadi ada qari orang yang baca. Atau bisa jadi malaikat Jibril yang membaca kepada Nabi Muhammad. Kata Allah apa? Fastami'u lahu wa ansitu. Hendaklah simak baik-baik. Kemudian diam. Allah tak katakan wa idza qara'al Qur'ana tidak wa idza quri'al Qur'anu. Nah, itu dipastikan dia pasif. Kalau bentuknya madhi. Di sini kan penulis memberikan kalau madhi. Mudhari bisa enggak? Bisa apa? Mudhari juga sama. Kalau umpama khalaqa, mudhari'nya apa? Yakhluqu. Nah, itu maklum tuh. Berarti dia sedang menciptakan apa? Menciptakan umpama benda gitu. Kalau ditarik dia ke majhul menjadi apa? Di sini apa katanya tadi? Yakhluqu menjadi apa? Yadribu menjadi apa? Yudrabu. Nah, barisnya menjadi dhammah. Kalau tadi yadribu menjadi yudrabu. Iya, yadribu menjadi yudrabu. Fama khalaqa yakhluqu. Kalau majhul, khuliqa yukhlaqu. Yukhlaq. Baik. Uh, qatala yaqtulu. Qutila yuqtalu. Nah, gitu. Bisa. Sama kayaknya sama lah dengan bahasa kita. Bahasa Inggris mungkin ada juga ya. Aktivasi itu kan, Pak? Ada enggak bahasa Inggris? Ada enggak bahasa Inggris? Kalau aktif, apa bahasa Inggris? Ya, tanyakan anak muda. Andrian, dia telah apa nama dia telah memukul. Dia telah memukul. Apa bahasa Arab bahasa Inggrisnya? Hah? Oh gitu, enggak berubah. Oh iya gitu ya. Oh, coba yang lain, umpama pergi, apa atau contohnya berangkat. Berangkat apa bahasa Arabnya? Zahaba. Berangkat pergi kan? Diberangkatkan. Zuhiba. Coba bahasa Inggris. Apa? Diberangkatkan. How you can say in English? Berangkat dan diberangkatkan. Enggak ada ya? Saya tidak tahu juga. Bisa contoh apa lain saja lah. Tidak harus saya. Pergi, dipergikan. Makan, dimakankan. Duduk, didudukkan. Apa Pak? Bisa juga, bisa juga. Bisa edit. Nah, ah, kalau yang irregular apa? Oh gitu. Pusing saya Pak. Kalau saya ngerti itu. Iya. Kalau bahasa Inggris dia ada rumus sehingga bahasa Arab ya. Dia ada rumus sehingga mudah untuk di. Iya, bisa diketahui. Paham teman-teman? Nah, adapun untuk ini kan mufrad nih Pak. Mufrad kan? Adapun untuk musanna jamak sama aturannya seperti tadi. Ya, aturannya sama seperti tadi. Kalau di sini khuliqa al-insanu, ya, telah diciptakan manusia atau telah diciptakan dua manusia. Menjadi apa? Khuliqa al-insanani. Ya, insanani karena dia sebagai fa'il musanna. Telah diciptakan apa? eh eh, kalau banyak manusia ya insannya adalah banyak manusia maknanya. Dan semisalnya. Baik. Paham ya, kawan-kawan? Paham atau tidak? Saya kira bisa dipahami ya. Baik, terakhir tawabi. Nah, tawabi ini lebih mudah lagi, teman-teman. Tawabi lebih mudah lagi. Silakan, Abu Ikram, silakan dibantu baca. Tawabi. Hmm, 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 hmm. Al-alim. Nah, hmm, nah, hmm, nah, hmm,
Hmm. Hmm. Sebagai badal pengganti. Baik. Nah, hmm. Nanti kita akan belajar teman-teman kelas berikutnya tentang rincian. Di sini lebih meluas, banyak contoh-contoh di sini. Tapi inilah isim marfu'at ada 7 saja, tak banyak-banyak. Ada 7 secara umum. Nah, diantaranya adalah tawabi. Apa itu tawabi? Pengikut, pengikut dia. Nah, pengikut itu ada 4 nanti. Ada na'at, ada taukid, ada ataf, ada badal. Apa bentuk rinciannya? Akan kita bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Kenapa? 7 saja. 7 saja. Iya. Iya, iya. Pelajaran dia ingat intinya 7. 7 itu nanti ada kawan-kawan ini. Nah, kawan-kawan. Iya. Tidak, lepas ini, Pak, 7 ini akan kita luaskan nanti contoh-contoh. Jadi dengan contoh, insya Allah akan lebih nampak, oh ternyata begini maksudnya. Dengan banyak. Bil misal, tattadihu al-maqal. Dengan banyak contoh, maka akan difahami maksud dan tujuan. Nah, gitu. Insya Allah. Apa itu mubtada, apa itu khabar, seterusnya. Baik, ada pertanyaan di sini, Pak? Baik, nanti begini aja. Coba ayat 35 tadi. 35 ya. Baik, ayat 35. Tugasnya di rumah adalah apa? Itu kan semuanya contoh inna, isim inna dan apa? Contoh isim inna itu semuanya. Baik itu jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Tugas teman-teman di rumah rubah menjadi isim mutsanna dan isim mufrad. Itu aja, enggak banyak. Jadi dari plural kita narik ke double singular. Gitu. Itu aja sih tugasnya. Ini kalau muslimina karena inna. Kalau dua orang muslim berarti innal muslimaini. Kalau perempuan inna muslimataini gitu. Kalau dia satu orang perempuan, satu orang satu muslim laki-laki, satu muslim muslimah perempuan. Apa? Inna musliman, inna muslimatan gitu. Nanti tambah ke bawah. Itu aja tugasnya rumah. Tidak banyak. Ada baik, Pak ya? Tugasnya adalah surat Al-Ahzab ayat 35. Itu kan isim inna dalam bentuk jamak mudzakkar dan jamak muannats salim. Tugasnya adalah rubah isim inna yang jamak mudzakkar dan muannats itu ke bentuk musanna dan mufrad, double dan singular. Itu tugasnya. Itu tugasnya. Tidak sulit kok, insyaallah mudah ya. Baik, ada soalan teman-teman? Pertanyaan? Ada soalan enggak? Oh belakang, catat aja Pak. Nanti kalau umpama muncul belakangan, dicatat di tepi buku. Insya Allah kelas berikutnya bisa kita diskus. Ya, diskusikan insya Allah. Baik. Fuzan, ada hal min soal? Iya. Saya kasih satu contoh ya. Di situ kenapa ayatnya? Innal muslimin. Inna al muslimin. Ya kan? Muslimina wal muslimati kan? Gitu kan? Ini ayat nih. Banyak kepada innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, tugasnya di rumah teman-teman. Ganti muslimin ini dengan musanna dan mufrad. Jadi perubahannya adalah ini juga sama. Apa perubahannya? Inna, taruh ini inna ya. Ana bacanya innal mus berarti kan ini mai ni dengan ya dan nun karena dia masuk musanna dengan ya dan nun. Muslimati jadi apa? Wal apa? Wal apa ya? Muslimataini ya. Muslimataini. Gitu ya? Paham? Kalau mufrad jadi apa? Innal muslimata. Apa? Maaf ya, innal muslimah ya. Innal muslimah wal
muslimata wal muslimata. Itu. Tugasnya ini aja. Ini untuk musanna, ini untuk mufrad. Ya, Pak. Insyaallah besok kita diskusikan bersama-sama. Baik, demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika.